Halo semuanya, hai, jumpa lagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini general reading aku mau general reading, susah ya ngomong. Aduh, oke. Temanya gelisah hati dan pikirannya dia tentang kamu. Wow, pasti kamu orang yang sangat istimewa ya. Oke, yuk kita cek ya untuk tebaran yang pertama. Ciri-ciri orang yang saat ini sedang gelisah hatinya dan pikirannya. Yuk lihat ya. Oke, dia punya, aku lihat orang ini belum punya kekuatan ya dalam kehidupannya, seperti di finansial ya, seperti kedudukan di dalam keduniawiannya ini dia masih sedang mencari-cari ya, masih belum apa ya, kalau aku bilang tuh masih nyari-nyari jati diri dia gitu ya. Terus ciri-cirinya terus saya emang kayak ngapain ya, orang ini pernah terluka hatinya ya, orang yang pernah terluka hatinya di masa lalu, dan orang ini tuh kayak lebih banyak menyimpan kesedihan, duka lara dari dia masih kecil ya, hingga saat dia ketemu sama kamu, dia tuh nggak pernah yang namanya lepas dari kayak kesedihan, makanya dia punya traumatik yang dalam ya tentang masa lalu ataupun masa dia masih kanak-kanak ya. Oke, ciri-cirinya orang ini punya tempat tinggal yang mungkin berjauhan dengan kamu ya, maksudnya di luar kota, di luar negeri, di luar pulau gitu loh ya. Dan dia juga punya sifat yang kayak ramah gitu ya, enak kalau diajak ngobrol sekali meskipun lewat telepon, tapi kayak nyaman gitu diajak ngobrolnya, nyambung diajak ngobrolnya ya. Terus aku lihat dia ini termasuk orang yang punya kelebihan supranatural ya, atau dia juga bekerja di bidang yang berhubungan dengan hal seperti ini, seperti membantu orang dalam pengobatan, atau dia juga seorang yang mengerti tentang sesuatu yang sifatnya menyembuhkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan magic ya. Orangnya ini aku lihat apa ya, biasa aja, tapi dia sangat menarik karena kelebihan yang dia punya. Dia punya banyak kepintaran, keahlian, pokoknya orangnya pinter, ngerti gitu ya, jadi bikin orang tuh mau deket sama dia dan gampang mudah bergaul meskipun tanpa banyak bicara, dia banyak teman ya. Tapi kamu kalau lihat dia kok kayaknya sendirian aja, iya sebenarnya dia banyak temennya, cuman dia memang bukan hobi yang suka berkumpul ya. Ada The Hierophant, orangnya ngerti soal semesta ya, soal semesta, bagaimana semesta ini dahulu gitu ya, bagaimana nanti kejadian apa nanti sama semesta kita, dia tuh tahu ya. Bisa dibilang dia tukang peramal atau bisa sedikit punya ke pengetahuan tentang hal tersebut, dan orang yang ngerti Tuhan dan mungkin juga bersifat dewa-dewa ya. Nih yang suka bikin para perempuan ya, atau laki-laki yang punya sisi kelebihan dalam spiritual ini, yang kayak gini yang disenengin ya, orang-orang dengan ciri-ciri yang tadi aku sebut. Oke. Ya bener nggak guys, pasti bener kan. Lalu ciri-cirinya apa lagi guys? As of Pentacles, dia punya banyak ide, orang yang gak pernah kekurangan sama sesuatu karya ya. Dia bisa membuat misalkan hasil karya yang menakjubkan gitu, yang bernilai dan bisa dijual dan menghasilkan pendapatan
menghasilkan uang buat dirinya ya. Orang ini gampang banget cari peluang atau apa ya, aku lihat memang mudah banget ngedapetin rejeki gitu tuh. Gimana nggak enak coba, gimana tidak enaknya coba kamu digelisahi oleh orang yang ciri-cirinya aku sebut ini. Oke, ada lagi kah? Kita lihat lagi ciri-cirinya. Seven of Swords, sepertinya ini orang yang datang dari masa lalu kamu atau orang ini belum lama pergi dari kamu ya. Yang kamu kalau ketemu sama dia bawaannya selalu penasaran karena orangnya terlihat misterius ya, misterius. Dan tapi kalau sudah ngobrol sama kamu pasti bawel banget, tapi kalau lagi nggak deket, lagi nggak diajak ngobrol, dia pasti kayak diem 1000 bahasa ya. Ternyata pas ngomong, waduh, nggak berhenti ngocehnya ya. Oke, ada lagi kah? Orang ini sangat dekat dengan orang tuanya, terutama kepada ayahnya ya. Aku lihat di sini dia terpisah jauh dari ayahnya. Dia nggak tinggal serumah dengan ayahnya ya, atau bisa jadi dia sudah kehilangan ayah. Tapi yang aku lihat di sini berhubungan dengan ayah ya, dia sangat dekat, punya kedekatan dengan ayahnya. Kalau ada apa-apa sering cerita ke ayahnya. Kalau misalkan dia mau butuh bantuan yang sulit, gampang, atau pokoknya apapun lah itu ya, dia pasti berbicara kepada ayahnya gitu. Dia sangat kasihan gitu sama ayahnya, sayang banget juga sama ayahnya. Dan kita cari lagi, orang ini asik diajak buat senang-senang. Meski orangnya pendiam, tapi dia tuh orangnya asik, nggak ngambil pusing, nggak ribet. Kalau kamu ngajak jalan atau janjian atau apapun itu, dia orangnya nggak ngeribetin banget, nggak pernah pusing kamu mau gimana, mau kayak apa, dia pasti kayak siap terus gitu. Orangnya asik pokoknya ya, diajak ngobrol kemanapun pergi sama dia pasti asik banget ya. Dia gampang banget, mudah banget buat nemuin temen. Nah, hati-hati nih yang lagi ini nih, pasti banyak dicemburui ya. King of Cups, orang ini punya usia yang sama kamu atau dia lebih tua dari kamu ya. Dia orangnya kalem sih, tapi karismatik banget gitu ya. Bener-bener kalau cowok ini cowok banget gitu ya, idaman para wanita gitu. Kalau perempuan dia ya jadi pujaan para laki-laki seperti itu ya. Oke. Satu lagi, dia orangnya tuh aku bilang tadi suka nggak ribet, suka traveling, suka berpergian ke suatu tempat yang dia selalu jalan sendiri gitu ya. Dia seneng, dia berani gitu melakukan semua atau sesuatu yang bersifatnya pergi kemana, jauh kemana, atau melakukan apa, dia senangnya melakukan apapun itu sendirian ya, senang banget. Orangnya senang sendirian, orangnya mampu untuk melakukan hal apapun sendiri gitu, tanpa meminta bantuan orang lain kecuali ayahnya ya, karena aku lihat di sini ayahnya sangat dekat dengan dia. Dan kita lihat kenapa sih dia gelisah hatinya dan pikirannya ke kamu. Kenapa dia gelisah hati dan pikirannya ke kamu ya? Terjatuh. Tunggu sebentar ya guys. Oke, kenapa dia gelisah pikirannya? Three of Cups, karena kamu tuh selama ini ternyata yang membuat dia selalu gembira, dan dia orangnya agak diem atau pendiam ya. Ini juga atas diri kamu, orangnya kamu kan ceria, terus mudah bergaul,
bisa ngajak dia kemana aja, istilahnya tidak pernah kosong ya. Apa ya, kalau aku bilang enak buat diajak bersenang-senang, dan kamu bisa membawa dia seperti percis seperti kamu gitu ya. Kalau kamu ini orangnya ceria, nanti dia ikut ceria gitu. Terus kalau kamu lagi mau kemana, pasti dia bakal sering ngikutin gitu ya. Soalnya dia kelihatannya orangnya tidak bisa jauh dari kamu. Kalau terlihat dari kartunya, dia selalu pingin bareng-bareng sama kamu terus ya. Justice, kamu tuh orangnya kalau apa-apa selalu pertimbangan, nggak sembrono gitu ya, nggak main nyalahin. Kalau ada apa-apa selalu ngasih wejangan, selalu ngasih pesan yang terbaik sebelum melakukan ini atau sebelum menjawab hal itu. Kamu selalu menasehati dia untuk sesuatu hal yang sifatnya sederhana atau kritikal, sehingga dia itu sangat-sangat terlindungi dari hal-hal yang bisa menjebak dia ke dalam sebuah masalah ya. Orangnya pintar dalam menyelesaikan masalah, makanya dia apa ya, kayak ketergantungan sama kamu ya, jelas ya. Lalu Knight of Cups, orangnya asik, kamu tuh orangnya asik ya. Dilihat semua orang, kamu tuh kayak nggak butuh, kayak tidak punya siapa-siapa gitu ya. Terus nggak lebay di depan orang banyak, tapi kalau lagi deket sama dia gitu, kamu tuh bener-bener apa ya, bikin dia itu kayak candu gitu loh ya, candu dengan sifat kamu, dengan welas asih kamu, perhatian kamu. Dia seneng banget ya, kamu punya totalitas dalam perhatian ke dia, tidak pada orang lain ya. Karena dia lihatnya kamu kalau ke orang lain tuh biasa aja, tapi pas kalau sama dia tuh kamu tuh bener-bener nge-treat banget. Makanya dia seneng, kayak bisa ngejaga perasaan dia, yang selama ini orang yang sayang sama kamu tuh ngerasa terjaga perasaannya karena kamu pandai menjaga perasaan ya. Kenapa lagi, coba aku lihat lagi di sini. Ten of Cups, kamu penyayang ya, kamu penyayang, perhatian, bahkan dari hal-hal terkecil sekalipun, dari tubuhnya dia, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kamu selalu memperhatikan hal tersebut ya. Dia dalam keadaan sehat atau tidak sehat, kamu tuh juga ngerti gimana caranya untuk nge-treat dia atau bikin dia tuh kayak semangat lagi kalau lagi dalam keadaan kurang baik gitu ya. Terus kamu juga nggak cuma perhatian sama dia, tapi kamu juga punya perhatian kepada keluarganya ya. Terus juga kamu punya apa ya, punya sikap yang bisa dibilang pengasih ya, pengasih dan penyayang, bukan Tuhan tapi ya. Jadi dia seneng dengan hal tersebut, jadi nggak malu-maluin bahwa kamu juga orang yang bisa menempatkan orang lain seperti apa. Jadi orang lain bisa menghargai kamu dan bisa menghargai dia yang dekat dengan kamu. Jadi popularitas dia tuh tinggi karena welas asihnya kamu, karena kesopan santunan kamu. Dia juga sama terangkat karena sifat dan perilaku kamu pada orang lain ya. Oke, kenapa lagi dia bisa gelisah hatinya dan pikirannya? Ini kalau mungkin kalau jauh sama kamu dia susah move on ya. Seven of Coins, dia lihatnya kamu adalah orang yang tidak mudah putus asa ya, tidak mudah untuk mengalah ya. Jadi kalau di sini aku lihat memang seperti itu. Jadi kalau apa-apa kamu juga pinginnya menang gitu. Terus ini yang bikin dia juga jadi kayak gemes-gemes gimana gitu sama kamu ya. Karena kalau terlalu baik juga kamu nggak bakalan dia sukain. Di sini agak gergetannya dia. Mungkin kamu orangnya nggak mau ngalah, agak keras gitu ya. Kalau mau sesuatu harus dapet. Kalau mau ini mau itu harus apa namanya, bisa diselesaikan dengan cepat. Makanya dia seneng dan ketularan sifatnya sama kamu pada akhirnya ya. Dia seneng dengan hal yang namanya kerja keras, kecipratan gitu loh ya. Sifat-sifat baiknya, perilaku baiknya dari kamu
bisa dia praktekkan dalam keseharian. The Tower ya, dia orangnya gini, kamu tuh kalau nyelesain masalah itu nggak lama-lama ya. Kalau kamu lagi ada masalah apa gitu, kamu maunya buru-buru dan selalu berhasil dalam menyelesaikan masalah karena nggak disimpan-simpan lama ya, harus selesai saat itu juga. Jadi dia terbiasa dengan sifat kamu yang kayak gini, pada akhirnya dia kayak keikutan gitu ya. Jadi dianya kayak gitu sampai hari ini pun apa yang ada pada dia itu juga hasil dari dia mencermin ke kamu gitu ya, mencontoh ke kamu gitu maksud aku. Bahasanya salah lagi gue. Ada the strength, kamu orangnya kuat, kamu emosian tapi kamu bisa sabar, kamu galak tapi kamu masih bisa love, bisa lembut itu sama dia, bahkan sama orang lain juga kamu bisa banget. Tapi yang dia tahu kamu tuh orang yang sangat bawel, galak, emosian, nggak bisa ngomongnya, nggak bisa pelan. Tapi kamu anehnya ya, dia melihat kamu tuh kamu bisa sabar banget, bahkan sekalipun kamu di misalkan ya tanpa sengaja dia dalam keadaan banyak masalah memaki kamu, kamu nggak marah, kamu nggak balik marah, tapi kamu sabar naklukin dia sampai bener-bener dia pada akhirnya bisa seperti kayak kamu ya. Kalian tuh punya sifat yang sama, sama-sama galak gitu, sama-sama bawel, tapi kalau lagi ada masalah tuh bener-bener besar-besar, pengennya orang lain semua tahu, tapi karena ada kamu bisa meredakan ya. Dia juga begitu, pada akhirnya seperti menyamai kamu karena kebiasaan sering deket sama kamu. The Sun, kamu itu adalah harapannya dia, masa depannya dia, cita-citanya dia ya. Dia tidak mau kehilangan kamu, dia tidak mau jauh dari kamu. Apapun yang berhubungan dengan masa depan, dia selalu ada beriringan dengan kamu ya. Ini adalah doa dan afirmasinya dia, itu harapannya ya. Oke, yang ketiga, kamu di mata dia seperti apa sih? Kamu di matanya, yuk kita lihat ya. Kamu di mata dia seperti apa? Kamu di matanya seperti apa? Penilaiannya King of Swords, seorang pemimpin, nggak bisa ditaklukin, orangnya tegas ya, tegas banget. Kalau apa-apa nggak mau kamu tuh direndahkan, dilecehin gitu. Jadi kamu pasti langsung speak up, langsung menghadapi orang yang seperti itu, yang membuat dia terhina gitu, yang membuat kamu terhina. Bahkan kalau dia sendiri yang menghina kamu nggak bakal segan-segan, pasti bikin perhitungan ya, meskipun nggak kejam sampai kayak ke orang lain ya. Ada As of Wands, kamu ini orangnya punya banyak semangat ya. Jadi kalau kamu gagal satu, yang pekerjaan satunya pasti kamu udah punya plan untuk ngerjain apa gitu ya. Jadi kamu tuh di mata dia bisa seperti kayak vitamin ya, dia ketularan semangatnya gitu. Jadi ngelihat kamu tuh kayak nggak ada habisnya gitu, tenaga nggak ada habisnya, ide dia juga sama, punya banyak ide, ternyata ketularan dari cara berpikir kamu ya. Five of Pentacles, kok dia nganggapnya kamu ini ya, banyak beban hidupnya ya. Banyak penderitaan, banyak kesedihan yang saat ini dia lihat di kamu. Kamu seperti orang yang kesepian, butuh teman ya. Lalu the Wheel of Fortune, tapi kamu selalu bisa keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Dia selalu lihat kamu selalu beruntung, itu yang paling dia aneh. Kenapa ya kamu sering sedih tapi kamu juga sering beruntung keluar dari masalah ya. Terus ada lagi Six of Pentacles, kamu itu orang yang selalu berbagi, padahal dia lihat kamu orangnya sering sedih. Mungkin dia juga nganggap kamu orang nggak punya banyak harta, nggak punya banyak materi, tapi kok seringnya kamu tuh memberi. Bahkan kamu sama dia aja ya, perhatian itu nggak cuma dalam bentuk teks, telepon atau apapun yang ada pada diri dia, tetapi materi pun kamu suka mensupport dia. Makanya dia sampai khawatir ya. Aku di sini bilang ya teman-teman, ini bukan pembahasan soal manipulatif atau dimanfaatkan kamu oleh dia, bukan ya, bukan, titik. Jadi pembacaan ini adalah kamu memang punya jiwa yang rela
membantu atau emang baik hati gitu, tulus. Jadi kamu tuh lihat dia butuh bantuan, kamu tahu, terus kamu bantu dia. Bukan karena kamu dimanfaatin ya, inget ya, dia tidak manfaatin kamu, tapi ini adalah sifat kamu yang welas asih, itu yang membuat dia itu kagum sama kamu ya. Di mata dia itu kamu seperti itu, oke? Awas jangan salah nanti di komentarnya bilang kamu dimanfaatin karena dia materialis. Enggak, dia bukan hal ini ya. Ini yang menyebabkan apa namanya, dia gelisah sama kamu itu karena kamu punya kelebihan ini, oke? King of Pentacles ya. Lalu dia melihat kamu, dia kagum ya, meskipun kamu ini banyak kesedihan gitu ya, dia tahu ya cerita hidup kamu, dia tahu gitu. Dan tapi kok setelah ngejalanin hubungan sama kamu gitu ya, kamu ini orang yang bahkan nggak pernah dia lihat kamu sedih gitu. Dia kenal sama kamu punya cerita masa lalu yang sedih, bagaimana keadaan kamu bisa ketemu sama dia menjadi penolong buat kamu, membuat kamu relax, membuat kamu happy. Tetapi saat jalan dengan kamu, bahkan menjalin hubungan sama kamu, dia nggak pernah lihat kamu sedih, nggak pernah lihat kamu kekurangan uang, nggak pernah lihat kamu ngeluh soal materi ataupun soal hal apapun ya. Kamu kayak dewasa, kamu kayak punya apa ya, kayak ngerti ya, beban-beban ini bisa kamu selesaikan. Dewasa orangnya, itu yang dia lihat, dia seneng dari kamu tuh seperti itu ya teman-teman. Dan satu lagi, Knight of Wands. Kamu orang yang juga aku lihat di sini energik ya, energik banget. Ini yang bikin dia seneng. Nggak loyo, nggak suka, nggak cengeng, tapi kamu energik. Ini dia suka banget sama kamu karena hal ini. Ini yang dia lihat di kamu ya. Oke, kita lihat apakah kamu ini beban untuk dia, oke? Ataukah kamu ini adalah kecintaannya dia, atau ini loh yang dia benar-benar cinta sama kamu. Aku lihat dari kartunya, kamu nggak beban buat dia. Justru kamu adalah apa ya, tempat terapisnya dia, ya, tempat kesenangannya dia. Kamu itu seperti itu, bukan beban untuk dia, oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa dia gelisah? Karena kamu adalah tempat terapisnya, karena kamu adalah tempat untuk atau bisa membuat dia senang, tempat kesenangannya dia, tempat membuat pikirannya dia adem, rileks dari segala masalah kehidupan, oke? Teman-teman, satu lagi ya, ini tambahan pesan dari cerita ini. Pesan dari pembacaan kartu kita hari ini buat kamu ya, ini buat kamu dari semesta. Oke, aku lihat di sini, express your love, go ahead and make the romantic gesture. Oke, dia ini teman-teman ya, gelisah hati dan pikirannya tentang kamu. Apakah kamu saat ini sedang cuek-cuekan? Ya, dia di sini tuh membutuhkan perhatian kamu bukan melalui teks atau telepon ya. Dia pingin dari tubuh apa ya, kayak belayan kamu, kedekatan lah. Dia ingin dekat dengan kamu. Saat ini dia gelisah pikiran dan hatinya karena ingin dekat dengan kamu ya. Oke, sekali lagi. Dan ada free yourself, it's time to take back control of your life. Oh, ya ini kata semesta bilang ya, kamu harus membebaskan diri kamu dari zona nyaman kamu gitu. Apa ya, kalau memang selama ini gitu ya, kamu takut banget dengan terlalu dekat dengan dia gitu, atau kamu mungkin terjebak di situasi dimana kamu tidak percaya dengan dia ya. Ini katanya kamu harus menggunakan waktu saat ini, membebaskan diri kamu dari rasa-rasa yang meragukan kamu ya. Kamu bisa mempercayai dia bahwasannya dia memang bukan memanipulasi kamu ya, bukan untuk mengambil kehidupan kamu untuk kebahagiaan dia, tidak.
tetapi kamu harus menggunakan waktu kamu untuk berpikir. Kalau memang kamu sayang sama dia, maka kamu harus berjuang di sini. Tapi kalau kamu memang tidak sayang dengan dia, maka kamu lepas dia gitu. Jangan kamu takut dia gimana tapi kamu nggak mau ngelepas gitu. Bener nggak tuh gue? Ya, seperti itu ya teman-teman. Kayak oke, kalau kamu ngerasa dia bukanlah orang yang terbaik buat kamu, ya, kenapa kamu harus lama-lama gitu di dalam hubungan ini? Lepaskan dia gitu. Tapi dia takut kehilangan kamu karena kamu udah sebaik ini sama dia. Ya, dia gelisah hatinya saat ini karena dia ngerasa kamu ada yang aneh sama kamu. Ya, kamu kayak pengen pergi menjauh dari dia. Oke, satu lagi ada true love. Oke, ini adalah kamu harus patut percaya dengan cinta dia ya. Cinta dia bukan omong kosong, tapi mungkin perlakuan dia yang kurang seperti kamu, ini yang membuat kamu ragu. Ya, teman-teman semua, ini ada energi dari Pisces, ada Libra, Sagittarius, Gemini, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Aries, Leo, dan apa itu? Oke, Taurus lagi ya. Dan satu lagi ada Aquarius ya. Kita lihat. Gue kenapa sih nih? Aduh, maaf teman-teman ya. Kegelian juga. Perwakilan sih? Aduh, aku ngeblank teman-teman, sorry ya, udah mau akhir acara malah ngeblank. Untuk inisial dari pembacaan tarot kok lintrik tarot kita hari ini. Kangen ya nggak main lintrik, aku lagi seneng sama tarot loh. Nih ya, inisialnya yang mewakili pembacaan kita hari ini. Kalau ini ada berarti 100% dia, tapi kalau ini nggak ada berarti bukan buat dia, bukan juga tidak benar atau tidak resonate. Mungkin setengahnya aja, atau mungkin cuma sampai 80% batasnya, atau terserah kamu deh, kamu mau gimana, kamu yang nilai ya. Teman-teman semuanya, kamu yang nilai, aku nggak mau ikut-ikutan. Ya, satu lagi ya kartunya teman-teman. Oke. Aku cuman mau nyampain sesuatu, tapi ini kayaknya juga nggak penting sih buat kamu ya. Kalau aku lihat dari kartu ini sebenarnya sih gini ya, kamu tuh sebelumnya kayaknya udah pernah ketemu deh sama orang ini ya. Punya sifat yang sama, punya kayak apa ya, kayak keinginan yang sama juga gitu. Cuman di sini penghalangnya adalah aku lihat dia orangnya kurang sabar ya teman-teman ya. Mungkin kamu di sini benar-benar strength banget, sabar, tapi dia kurang sabar. Dan sebenarnya kalian tuh udah terkoneksi lama loh. Mungkin ini adalah orang yang pernah berjumpa di masa lalu kamu. Mungkin aku bilang tadi ya, bisa jadi energi mantan gitu ya. Kalau kamu, aku lihatnya gini, kalau kamu ini bilang kamu nggak sayang nih dalam pembacaan ini sama orang ini, kamu nggak perlu lagi care sama dia, apalagi kamu effort dia, apalagi kamu tanya-tanya soal tarot di lintrik ya, tentang bagaimana perasaan dia. Kalau kamu masih sering nanya, susah kamu buat ngelupain dia, karena kamu selalu terkoneksi dan akan terhubung. Mau percaya nggak percaya, lintrik sama tarot itu punya punya magic gitu loh, untuk memanggil nama seseorang tersebut buat inget sama kamu, terkoneksi lagi, tapi nggak bisa jadi satu karena kamu selalu dan terlalu ragu-ragu gitu dari pembacaan dan hasil pembacaannya ya. Kalau kamu memang ini sudah putus dengan orang ini dan tidak mau nyambung lagi, ya udah putus, blok saja nomornya ya. Tapi kalau kamu masih sayang, pasti kamu bakal cari-cari tahu, ternyata dia juga lagi ingat sama kamu ya. Siapapun orangnya yang ada di dalam pembacaan ini, oke, siapapun orangnya, dia sangatlah tidak mau kehilangan kamu ya. Dia sangat mencintai kamu. Oke, sampai ketemu lagi di pembacaannya selanjutnya, di pembacaan yang selanjutnya. Ya teman-teman semuanya, bye bye, sehat selalu dan selalu
murah rezekinya dan dimudahkan dari segala urusannya. Amin. Bye bye semua.